Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In meeting 14, we will talk about research and development (R&D) based on Borg and Gold model in 1989. Research and development. What is the definition of R&D? R&D is a process used to develop and validate educational products. It is also called research-based development, which is appeared as a strategy in order to increase the educational quality, besides to develop and to validate the education output. Apa itu penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan R&D, Research and Development. Penelitian ilmiah yang menelaah suatu teori, model, konsep atau prinsip dan menggunakan hasil telaah untuk mengembangkan suatu produk. Penelitian pengembangan berorientasi pada produk. Penelitian berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu. Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Metode dalam R&D yang pertama adalah deskriptif. Digunakan dalam studi awal, menghimpun data kondisi yang ada. Kondisi produk sudah ada, bahan perbandingan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, kondisi pihak pengguna, sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi faktor pendukung dan penghambat seperti manusia, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Metode yang kedua adalah evaluatif, digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik hasil maupun proses. Berdasarkan temuan uji coba diadakan penyempurnaan. Yang berikutnya adalah eksperimen, digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk. Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Perbandingan hasil dua kelompok eksperimen menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dikembangkan. R stands for research, yakni meneliti, menghasilkan rancangan produk. Metodenya apa, populasi sampelnya apa, teknik pengumpulan datanya apa, teknik analisis datanya apa, desainnya apa. Sementara D stands for development, yaitu membuat produk dan mengujinya secara berulang-ulang. Inilah yang dinamakan dengan development, berkaitan dengan cara membuat produk dan pengujian produk. Produk yang dihasilkan bisa pada bidang yang pertama kebijakan, sistem pelayanan, metode dan media pembelajaran, program pelatihan, model pembangunan, sistem lalu lintas, dan sebagainya. Langkah-langkah prosedural yang harus dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan masalah. Mengidentifikasi pemecahan masalah, kajian pustaka, penetapan metode pengembangan, pengembangan produk, uji coba produk, dan revisi. Ada 5 model pengembangan atau development. Yang pertama adalah menurut Borg and Gold tahun 2003 dinamakan dengan R&D. Menurut Tyagarajan tahun 1974 dinamakan dengan 4D. Sementara menurut Robert Maribe tahun 2009 dikenal juga dengan ED. Ritchie and Klein tahun 2009 R&D-nya dinamakan dengan PPE, sementara model lain, istilah lain dari R&D adalah RPPT. Langkah-langkah penelitian Borg dan Gold.
Yang pertama, research. Research meliputi research and information, planning, ya, kemudian pengenalan produk awal, testing awal, ya 1 sampai 3 sekolahan, revisi produk. Kemudian untuk kegiatan development langkah-langkahnya yaitu uji coba utama, ya 5 sampai 20 sekolah, isi produk siap operasional, lapangan operasional, revisi final, dan didiseminasikan atau dipresentasikan setelah mendapat masukan-masukan, kemudian direvisi lalu bisa mulai diimplementasikan. R&D is also aimed to find a new science through basic research and to answer special questions about practical problems through applied research, which is used to increase educational practices. R&D is benefit to produce coaching skill models as the efforts. R&D consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on the finding, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Menurut Borg and Gold tahun 1989, ya ini edisi pertama, Research and Development in Education, yaitu Educational Research and Development is a process used to develop and validate educational product. What are the purposes? To find, to develop, to validate a product. Therefore, R&D research is longitudinal. It takes a long time for you to finally create a product. Approach steps according to Borg and Gold: need analysis, planning, develop preliminary form of product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, revision of product, operational field testing, final product revision, and dissemination and implementation. And for the procedure, product result, educational products produced can be in the form of specific curricula or curriculum for certain educational needs, teaching methods, educational media, textbooks, modules, educational staff competencies, evaluation system, competency test models, classroom arrangement for specific learning models, production unit models, management model, employee development system, payroll system, and others. This according to Sugiono in 2009. Ada 10 langkah utama dalam siklus lengkap penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah penelitian awal dan pengumpulan informasi melalui review literatur, buku-buku teks yang relevan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan. Perumusan tujuan pendidikan, penentuan urutan isi atau materi pendidikan, kemungkinan pelaksanaan uji coba skala kecil. Yang ketiga, pengembangan produk awal atau draft. Yang keempat, uji coba awal atau evaluasi formatif. Bisa terdiri dari 1 sampai 3 sekolah, masing-masing 6 sampai 12 subjek peserta didik per sekolah. Bisa juga berupa interview, observasi, kuesioner, dan analisis data. Revisi utama produk berdasarkan hasil butir 4. Yang keenam, uji coba utama skala sedang 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 subjek per sekolah. Yang ketujuh, revisi produk operasional, uji coba operasional dengan skala luas, revisi produk final berdasarkan hasil butir 8. Yang ke-10, diseminasi dan implementasi. Karena ada proses diseminasi, maka R&D acap kali disebut R&D atau Research, Development, and Dissemination. Steps of System Approach Model of Educational Research and Development.
Seluruh proses desain instructional Dick, Carey, and Carey secara utuh diadaptasi sebagai educational research and development. Menurut Carey and Dick, stepnya yang pertama adalah step conducting instructional analysis, analyze learners and context, write performance objectives, develop assessment instrument, develop instructional strategy, develop and select instructional materials, design conduct formative evaluation, design and conduct summative evaluation, and revise instruction. Identify instructional goals, kebutuhan instruksional. Kebutuhan instruksional, kesenjangan yang signifikan dan sangat penting menunjukkan adanya masalah. Tujuan instruksional umum atau TIU. Step yang kedua adalah conducting instructional analysis. Analisis instruksional adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus sehingga tersusun dan terkait secara logis dan sistematis. Step yang ketiga adalah analyzing learners and context. Learners entering behavior. Entering behavior adalah kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik sebelum mengikuti mata pelajaran kita. Perilaku awal entering behavior peserta didik yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal yang telah dimiliki atau dikuasai pada saat mulai mengikuti pembelajaran mata kuliah kita. Karakteristik peserta didik yang relevan dengan bahan pembelajaran yang akan kita desain. Yang pertama, latar belakang pendidikan, motivasi, kepemilikan, kebiasaan belajar, domisili, dan saluran komunikasi. Kompetensi dan karakteristik awal peserta didik. Step yang keempat, write performance object. Cara menuliskan tujuan instruksional dengan format ABCD. Ini menurut Dick, Carey, dan Carey ya. A itu apa? Audience, yaitu peserta didik. B itu behavior, skill, perilaku, kompetensi. Kemudian C itu condition, ya kondisi pada saat sedang dites. Kemudian D degree, tingkat pencapaian yang dapat diterima. Contoh, jika diberikan kalimat aktif dalam bahasa Indonesia, mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris Universitas X semester 2 akan dapat menerjemahkannya ke dalam pasif bahasa Inggris paling sedikit 80% benar. Contoh yang ketiga, jika diberikan berkas suatu perusahaan yang mengajukan permohonan kredit, peserta kursus pejabat pemberian kredit Bank X akan dapat menyusun rekomendasi pemberian kredit untuk perusahaan tersebut dalam waktu 4 minggu tanpa mengandung kesalahan. Step yang kelima adalah developing assessment instrument. Menyusun alat penilaian hasil belajar. Jenis tes yang dilihat dari cara menginterpretasikannya, ada tes acuan patokan atau criterion reference test, ada tes acuan norma atau norm reference test. Tes acuan patokan ya. Kemudian step yang keenam, developing instructional strategy. Instructional strategies are tools or techniques available to educators and instructional designer for designing and facilitating learning. Urutan kegiatan pelajaran yang step yang ketujuh adalah developing and selecting instructional methods. Cara mengembangkan dan memilih bahan instruksi. Ya, bentuk bahan instruksional yang sesuai dengan pendekatan instruksional. Jadi kalau pendekatan instruksionalnya menggunakan sistem pembelajaran mandiri, maka bentuk bahan instruksionalnya modul instruksional untuk pendidikan jarak jauh. Untuk sistem pembelajaran tatap muka, maka bentuk bahan instruksionalnya bahan instruksional
kompilasi. Untuk sistem pembelajaran kombinasi, maka bentuk bahan instruksionalnya kombinasi modul, instruksional PJJ, pendidikan jarak jauh, dan bahan instruksional kompilasi. Step yang ke-8, designing and conducting formative evaluation of instruction. Ada tahapan evaluasi formatif. Instrumen evaluasi formatif. Step yang ke-9, revise revisi pembelajaran, bisa one-to-one experts, one-to-one learners, small group evaluation atau field trial. Evaluasi sumatif. Kemudian menurut Tyagarajan ada istilah 4D ya sebagai istilah lain dari R&D, yaitu define, design, development, and dissemination. Model ED yaitu analysis ya, development, design ya, and implementation and evaluation ya, ED ya. Kemudian model RICI ada DPE, design, production, and evaluation ya. Menurut R&D Sugiono ya ada penelitian dan studi literatur, rancangan produk sampai ke diseminasi. Ya, ada level R&D ya. Level R&D itu ada level 1, 2, 3, dan 4. Level 1 itu meneliti, menghasilkan rancangan tetapi tidak memproduksi dan mengujinya. Level yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Level yang ketiga, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Level yang keempat, meneliti dan menciptakan produk baru. Kemudian ada rumusan pustaka, model pengembangan, uji coba produk, desain uji coba, laporan penelitian, ya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kajian dan ini contoh proposal penelitian R&D ya, bab 1, 2, 3. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Oke, terima kasih.